Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Bapak Ibu, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang beribadah melalui virtual YouTube Jemaat Karambe. Kita berjumpa dalam suasana mengenang karya Roh Kudus yang dicurahkan pada peristiwa Pentakosta. Roh Kudus telah dijanjikan Tuhan Yesus sebagai penolong. Roh Kudus telah dijanjikan Tuhan sebagai penuntun kita untuk mendapatkan hikmat, sehingga kita dapat memiliki hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Dalam mengenang peristiwa itu, kita beribadah dengan tuntunan tema, siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita bersama menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri, angkat hatimu bagi Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi lagu. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Salam kepadamu, Roh Kudus memenuhi kamu dengan hikmat-Nya. Sejahteralah kita sekalian. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dengarkanlah perintah mengasihi, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sehingga
kekasih Tuhan, kita bersama-sama diberi ruang untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pimpinan Roh Kudus, kita mengenal tentang kasih. Allah sungguh mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Namun faktanya, kita masih sering gagal mengasihi. Karena itu marilah namun kami masih gagal melakukannya. Walaupun begitu, kami bersandar pada anugerah pengampunan-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini. Dengan setengah suara kita nyanyikan dari Kungkungan Duka Kelak. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dari Amsal 8 ayat 34 sampai 35. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya.
kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa pundi 4 hari ini diperuntukkan untuk Panitia KAM Nasional SMGT dan Hari Pendidikan. Dan Bapak Ibu sekalian, ada juga kotak pembangunan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan Jemaat Kerambe. Firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 mengatakan, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Penguangan Natura. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, ada Natura, namun sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Silakan ada pisang untuk pembangunan. Berapa? 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih untuk pembangunan, silakan.
Untuk pembangunan masih pisang 100 3 kali. Iya, masih pisang. Masih untuk pembangunan. Silakan. $50. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sayur. Ini untuk lansia. Sayur daun labu untuk lansia. Silakan Bapak Ibu. 50. Pisan penduan pentalun.
Kau Allahku. Berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu tak habis-habisnya. Betapa beruntungnya kami, Tuhan. Engkau kasihi. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu untuk masing-masing kami. Dan juga kami bersyukur untuk perkenan-Mu mengantar kami berada di rumah-Mu, tempat yang Tuhan sendiri mau untuk kami berada. Beri kami kesadaran, Tuhan, bahwa kami cenderung berada di tempat-tempat yang keliru. Sehingga Tuhan terus mau mengingatkan kepada kami, supaya kami berada di tempat yang Tuhan mau. Bimbing kami, Tuhan, untuk senantiasa beroleh kasih karunia, beroleh hikmat-Mu, menata hidup ini, dan juga kiranya oleh Roh-Mu kami dituntun bersama-sama mengenali kebenaran firman-Mu dan beroleh kasih karunia di hadapan-Mu untuk menjalani hidup tuntunan-Mu ini. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami sudah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Amsal pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-36. Amsal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntunlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu, dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kejijikan bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi orang cerdas. Lurus bagi yang berpengetahuan, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggallah bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan, karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa juga, para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah hadir. Sebelum ia berbuat bumi dengan pandangan-pandangannya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, tiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, dapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang membenci aku, mencintai maut. Amin firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Haleluya.
Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 16 dimulai pada ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberi padamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berkesempatan bersama-sama untuk beribadah pada jam ibadah sekarang ini. 2 minggu lalu kita bersama-sama telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan minggu lalu kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Bapak Ibu, apa sih pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan ketuangan atau keturunan Roh Kudus? Nah, banyak sekali kita itu kurang serius untuk menggali dan mencoba memahami apa sih pentingnya semua peristiwa-peristiwa yang Yesus perlihatkan pada kita semuanya. Saudara, pentingnya kenaikan Tuhan Yesus dan keturunan Roh Kudus itu tidak lain bahwa mau mengingatkan kepada kita semua bahwa surga itu real. Surga itu ada. Yang kedua, bahwa Dia naik ke surga. Itu mau menunjukkan kepada kita semua umat manusia, siapapun, kepada semua manusia diberi kesempatan untuk bertobat. Sebab Dia akan datang kembali. Nah, bagi kita orang percaya, yang ketiga adalah kepada kita orang percaya diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi satu kali kelak kepada kita semua akan dimintai pertanggungan jawab apa yang kita sudah lakukan. Dan yang keempat, saudara-saudara, apa sih pentingnya keturunan Roh Kudus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Tidak lain bahwa kepada kita diberi undangan untuk mengalami hidup yang dipimpin oleh Roh. Itu sebabnya, saudara, pentingnya sekarang hidup yang hendak kita jalani sekarang ini di dalam pimpinan Roh Tuhan. Jadi kita nggak boleh sembarang hidup, sebab kita punya kecenderungan liar. Kita punya kecenderungan bersama-sama, sebab dosa itu sungguh merusak.
Bapak, Ibu, dan saya tidak berdaya sama sekali dengan dosa ini. Dan jikalau kita tidak hidup di bawah pimpinan Roh, kita akan melihat hidup ini berjalan di dalam kebinasaan. Kehancuran kita akan alami. Karena betapa merusaknya dosa itu. Itu sebabnya di dalam bacaan kita, di dalam Amsal pasal yang ke-8 ini, untuk minggu ini kita diajak bersama-sama untuk merenungkan satu tema, siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan kita akan belajar bersama-sama dari Amsal pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 36 ini. Saudara, kalau kita belajar dari Amsal pasal yang ke-8 ini juga suatu undangan. Undangan bagi kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan dalam proses menemukan hikmat. Sehingga kita boleh berjalan di dalam hikmat-Nya. Dan menolong kita untuk mengalami hidup yang berkemenangan selalu. Kita bersama-sama diingatkan tadi di dalam bacaan kita bahwa Roh itu adalah roh kebenaran. Sehingga kita bersama-sama diingatkan, diundang. Sebab kunci daripada hidup diperkenan oleh Tuhan itu, yaitu mengalami hikmat-Nya. Hikmat Tuhan kita diminta bersama-sama untuk menemukannya, mencarinya. Nah, bagi mereka yang menginginkan hidup, tentu akan mengejar hikmat itu. Tapi bagi mereka yang mengabaikan hikmat itu, jelas sekali dari bacaan kita, akan mengalami kehancuran. Itu sebabnya penting sekali Amsal pasal yang ke-8 ini. Nah, jikalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-36, ada beberapa gagasan, ada beberapa ide bagaimana nilai daripada mencari hikmat itu. Atau apa sih pentingnya kita itu diminta, diundang untuk mendapatkan hikmat itu. Nah, kita bersama-sama tahu bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semuanya kita tahu. Tapi apakah benar kita sungguh-sungguh mati-matian mencari itu? Justru kita diingatkan di dalam ayat 1 sampai 11 dalam bacaan kita itu bahwa kita diberitahu realitasnya. Justru manusia itu cenderung di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kecenderungan kita bersama-sama mati-matian Bapak Ibu. Kejar yang namanya material. Yaman natapak budak-budak itu. Bukan mencari hikmat. Bukan dituntun oleh hikmatnya. Dituntun oleh rohnya. Roh hikmat itu. Roh kebenaran itu. Bukan itu yang kita cari. Karena memang kita berjuang melawan dosa di dalam diri kita. Daging kita ini sangat lemah Bapak. Itu sebabnya kalau kita sadar akan kerapuhan kita ini, kita itu akan terus-menerus merenungkan undangan Tuhan ini. Sebab kepada kita realitas itu diperlihatkan. Saya beri contoh saja Bapak Ibu. Kalau dalam perspektif psikologi Bapak Ibu, prefrontal kita ini ada dua yang memberi kita selalu keadaan yang tarik-menarik di dalam hidup kita ini. Yang tasengke itu berarti sistem limbik di otak kita yang sedang menguasai kita.
Tetapi ketika kita kritis, sedang berpikir, kita kreatif, itu berarti prefrontal kita sedang bekerja. Nah, cilakannya Bapak Ibu, nah jikalau sistem limbik kita itu bekerja, prefrontal ini seolah-olah tidur. Itu sebabnya yanna den sengke, butung tayo na jalan tangata. Ketika orang emosi sekali, apa saja yang dia bisa lakukan, sekalipun dia pendeta mungkin. Itu sebabnya banyak sekali kejadian-kejadian sekali kita lihat di luar sana. Oh, tar karena tandai kalian nanti kuma pandita titi ya. Tar karena tandai kalian nanti kuma majelis gereja ya. Oh, dah sengkeu susito, nah susio karena Bapak Ibu, ini cara kerja otak kita. Nah, jikalau dia emosi kita ini yang sedang bekerja itu, akal sehat kita itu seolah-olah tidur. Itu sebabnya kita butuh hikmat. Jadi betapa pentingnya apa yang firman Tuhan katakan ini. Mendapatkan aku itu berarti mendapatkan hidup. Kita tidak berdaya Bapak Ibu. Dan mekanisme ini terus menerus. Tira mike mangka ki sengke undui. Ni ora tu kadaya tu kupo kadai. Undui. Semuanya kita kaget-kaget gitu. Dan ini menunjukkan kerapuhan kita semua Bapak. Jadi betapa kita butuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Dan inilah realitas kita. Kan sama juga orang sekarang itu. Kenapa sih orang korupsi? Kesenangan semuanya. Kenapa sih anak-anak kita, guys? Ini kan ada yang disebut sekarang popcorn brain syndrome. Bapak Ibu pernah tahu? Popcorn itu banno apa tuh? Banno siapa lah? Nah, kalau kita makan banno kan mau makan terus ya. Kan kenapa sih anak-anak kita itu suka sekali main HP terus? Mui digagai. Nah Bapak Ibu, ini yang disebut popcorn brain syndrome. Saraf-saraf di otak kita itu mengalami perubahan. Dan itu menghasilkan dopamin. Nah dopamin itu adalah hormon senang. Ya mau tuan mas senang bang kima HP. Yo man natangga tato. Mui mama HP sola balinta. Taya mau tatiro itu balinta. Ya mau HP itu ditiro. Nah ini mekanisme-mekanisme yang perlu kita sadari semua. Di dalam keseharian kita. Ya mau tahu nak kami mama anak yang. Yo tayo bang mau tiro-tiro na. HP mu mana. Si curiga-curiga mikir. Begitu juga bapak. Oh mama HP mu mana mau tiro. Nah kodola apa ku balas di Facebook. Iya. Padahal suami ingin diperhatikan. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama juga ketika anak-anak kita lagi main Mobile Legend, lantas kita orang tua, ya mana mau tuh, ya mana mau tuh, ya mana mau tuh. Dan kita bertengkar setiap hari. Kita butuh hikmat. Hikmat itu Bapak Ibu, kita sadar semua bahwa begitu banyak informasi. Pengetahuan juga itu informasi, tetapi hikmat itu adalah kemampuan untuk bagaimana menggunakan informasi itu supaya bermanfaat. Sekali lagi, hikmat itu menolong Bapak Ibu dan saya memanfaatkan semua informasi yang kita dapatkan dari pengetahuan, dari pengenalan kita, apapun itu, supaya itu bermanfaat. Itu sebabnya betapa pentingnya kita semua ini harus sadar bahwa tidak ada pilihan bagi kita anak-anak Tuhan. Hidup yang sudah dibenarkan tadi di dalam Roma pasal yang kelima tadi. Ada begitu banyak berkat-berkat pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semua itu kasih karunia Tuhan. Dan juga keturunan Roh Kudus. Itu mengingatkan kita semua bahwa kita belum bisa efektif
menjadi saksinya jika roh itu tidak turun atas kita. Sama juga, kita kesulitan efektif jadi orang tua. Kita kesulitan efektif jadi jemaat yang terus bermisi, yang terus bersaksi. Mamengan kia, benar kita memberi, tapi seberapa efektifnya kita. Pakalanto biasa ki salah pertama ki sing naku melapor laku salah pertama nak Nina. Ondo gitu. Anak saya waktu kecil pernah begitu. Dia cerita sama saya gitu. Sekarang mereka sudah besar. Dia bilang, "Papa, weh lucu tengku sekolah minggu. Si gaga nak sola guru sekolah minggu, ko maafar nak ko salah patama na asing." Lo kutuka. Aku itu ibu guru tidak bisa mi ditukar. Tapi namanya anak-anak. Sekarang dia baru sadar bagaimana sih memberi. Itu sebabnya semua kita Bapak Ibu mesti sadar bahwa kita sangat memerlukan tuntunan roh. Melihat realitas kita di dalam ayat 1 sampai 11. Ayat 12 sampai ayat 16. Bagaimana kita itu nilai daripada hikmat itu akan menuntun Bapak Ibu dan saya hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup benar. Di dalam ayat 12, hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Aku benci kepada kecongkakan. Tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Bagaimana mungkin kita bisa? Bapak Ibu. Padahal kita senang sombong. Kita senang sekali dipuji-puji. Kita senang menjadi congkak. Karena dosa itu. Nah, supaya kita membencinya, kita butuh roh hikmat. Amin. Kita butuh. Nah, seberapa kita mati-matian mencarinya. Memang para lukikan deh. Kita semua butuh makan, kita semua butuh uang. Tetapi kiranya hikmat itulah. Uang itu kan informasi. Nah, bagaimana memanfaatkan uang itu supaya memberi manfaat besar bagi diri kita. Dan disinilah pentingnya atau nilai daripada hikmat itu. Yang berikut Bapak Ibu di dalam ayat 17 sampai 21 itu memberi kita informasi bahwa nilai daripada mencari hikmat itu memberi kita warisan yang tak ternilai. Atau dengan kata lain, menghadirkan dalam hidup kita warisan yang tak ternilai. Luar biasa Bapak Ibu. Bagi mereka yang mengejar atau cari hikmat. Ayat 17 sampai ayat 21 jelaskan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Luar biasa. Dan inilah warisan yang tak ternilai itu. Semuanya kita mau meninggalkan warisan buat generasi kita. Ya teme barang apa? Yan na balukko yan nakata ko tayo ito. Iya. Saya juga pernah dulu punya sepeda gitu. Diberikan sama orang tua saya. Tapi ketika tidak ada uang saya, ku baluk. Tapu om toh. Tapu. Tetapi ketika mereka mengajar kita menemukan, mencari Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, itu yang tak ternilai. Karena kita akan tahu menggunakan
Semua apa yang menjadi kasih karunia Tuhan kepada kita. Supaya itu mendatangkan manfaat besar. Termasuk juga kita selaku jemaat Tuhan di sini. Apa sih yang kita mau wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya? Saya pun bergumul seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga sebentar lagi pensiun. Bulan ini istri saya pensiun. Saya bilang, kampai nak leh. Kita sama-sama pensiun, sebentar lagi juga gitu. Tapi saya terus bergumul, apa yang saya mau tinggalkan buat adik-adik pendeta yang lain. Saya sangat berutang sekali untuk generasi selanjutnya. Itu sebabnya saya terus bergumul, Tuhan, apa yang saya mau tinggalkan sebagai legacy, sebagai warisan yang tak ternilai. Nah, karena itu penting sekali Bapak Ibu, kita menemukan hikmat itu. Dan saya pun sampai hari ini terus berdoa. Walaupun saya sendiri bersyukur selalu. Sebab nilai daripada orang-orang yang memiliki hikmat adalah hati yang penuh dengan kebersyukuran. Saya bersyukur setiap hari karena saya masih berkesempatan mempersiapkan adik-adik yang akan menggantikan saya. Dan itu terus saya kerjakan. Sebab seorang yang sukses, ada pepatah dalam bahasa Inggris disebut success is successor. Seorang yang sukses adalah ketika ada orang lain juga sukses dan mengikutinya. Nah budaki dikuaken tajo tarro. Tak nasonda kita. Susibang kila tua batu. Dan disinilah penyakit kita sekarang ini. Kita tidak mempersiapkan generasi-generasi. Dan ini tanggung jawab besar kita. Saya sering kali sedih. Karena sepertinya kita kekurangan hikmat. Bagaimana kita memanfaatkan semua yang ada ini untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang Amsal pasal yang ke-8 ini ungkapkan, kiranya kita terus menerus memperjuangkannya. Di dalam ayat yang berikutnya, yang keempat, ayat 22 sampai 31 Bapak Ibu. Kan nilai daripada mencari hikmat itu menghadirkan harmoni dengan Tuhan. Harmoni dengan sesama. Harmoni juga dengan dunia ini. Nah, seringkali kita ingin sekali melestarikan alam kita, melestarikan budaya kita. Tapi kita jauh sekali dari mencari hikmat Tuhan. Lamorek si kaelo te me siuluta, si kaelo te me tetanggara kasi si kadamak ki, kita saling si kamali ki, si pakaboro ki, tetapi kita nggak cari hikmatnya. Bagaimana supaya tontong ki si pakaboro? Karena kecenderungan kita si salah-salah. Kecenderungan kita si bokoran ki. Dan itu sangat manusiawi sekali. Karena dosa ini. Itu sebabnya dalam bahasa Latinnya disebut non posse, non peccare. Tidak bisa tidak berdosa. Jadi pendosa ini Bapak Ibu sangat merusak sekali. Dan kita butuh hikmatnya. Kita butuh roh kebenaran itu. Nah dia mengundang kita. Supaya kita hadir di dalam anugerah. Supaya kita mengalami kasih karunia itu. Karena itu di dalam ayat 32 sampai 36. Nilai daripada hikmat itu yaitu memberi hidup. Sekaligus hidup Bapak Ibu dan saya diperkenan Tuhan. Amin. Ayat 35-36. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup
dan Tuhan berkenan akan dia. Di Alkitab Bapak Ibu, hanya 2 pribadi yang disebut berkenan di hati Tuhan. Yesus sendiri dan Daud. Nah mungkin pertanyaan kita gini, kok bisa Daud? Kenapa Daud? Bukankah dia pesina? Bukankah dia pembunuh? Tapi mengapa dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan? Nah disinilah bedanya kita dengan Daud. Setiap kali Daud jatuh ke dalam dosa, dia selalu datang kepada Tuhan mencari hikmat-Nya. Dia rela ditegur, rela dikoreksi, rela dibenahi oleh firman Tuhan. Semoga kita juga demikian Bapak Ibu. Payanna na pakilala miki kadana pengumatan kondo. Endi kaso lagi pandita. Merasa mahot ba langsung didulu-dulu. Oh aku tuh nampak kada titi, aku nampak kada titi. Oh. Dan saya sudah menemukan banyak sekali teman saya pendeta dikasih begitu. Padahal dia sedang mengkhotbahkan tentang kebenaran. Nah semoga Bapak Ibu dan saya rela. Susi duka tau ke anu tau. Biasa nak membuni-buni duka ke tayo mo kumahot bakujobang mo boko. Sabatannya mau pandita jemaat. Saya juga sekarang sudah jadi anggota jemaat dan terima kasih minggu ini saya dapat kesempatan melayani. Saya kadang-kadang duduk. Saya terus berdoa, siapapun yang berkhotbah, Tuhan, apa yang Kau mau untuk saya lakukan dari firman-Mu yang saya dengar hari ini. Supaya kita terus-menerus dibaharui. Dan inilah yang Tuhan mau Bapak Ibu. Bagaimana supaya versi terbaik kita selalu kita mau tampilkan gitu. Sehingga kita merelakan diri kita dikoreksi. Dengan demikian Bapak Ibu dan saya terus menjadi orang yang berhikmat. Hikmat itu penting Bapak Ibu. Saya beri satu ilustrasi untuk menutup renungan ini. Satu waktu ada seorang pebisnis Bapak Ibu. Male masak kuru. Nah kebetulan dia selalu datang ke langganannya gitu. Setiap kali dicukur, dia selalu menemukan ada seorang anak yang datang di tempat cukur itu. Dia tanya kepada tukang cukur, siapa anak itu? Terus tukang cukur dia napela-pela. Yes, seolah-olah berbisik gitu. Nggak usah diributkan, itu anak bodoh. Nah kami pebisnis, bagaimana kamu tahu bahwa dia bodoh? Coba Bapak tes saja. Bapak ini tes, tiba-tiba dia keluarkan uang 1.000 dengan 100.000. Dia kasih sama anak ini. Kamu pilih mana yang kamu suka. Tahu Bapak Ibu, anak ini mengambil bukan uang 100.000, tapi uang 1.000. Mangkanala to seng sang sabu, male mo ya tasu beto. Nak kami tu tukang cukur dak. Tu kan anak bodoh toh. Iya. Mestinya diambil yang 100.000. Tapi tak nak ada te tomben ini na. Dia diam saja. Selesai gitu. Selesai dicukur dia keluar. Setelah dia keluar dia ketemu sama anak itu di luar sana. Terus dia tanya, Nak, sini. Om mau tanya, kenapa tadi kamu ambil yang 1.000 bukan 100.000? Anak ini menjawab apa Bapak Ibu? Om, kalau saya ambil yang 100.000 Om, saya tidak akan masuk lagi. Saya mengambil yang 1.000 supaya saya bisa masuk lagi. Yang bodoh siapa? Tukang cukur atau anak itu? Tukang cukurnya. Anak ini berhikmat. Jadi seringkali kita melihat orang, waduh jangan lihat casingnya.
Seperti satu waktu saya pernah mau naik pesawat begitu, karena orang lihat casing, saya diundang salah satu gitu. Naik pesawat Bapak Ibu. Saya diminta untuk ke counter pesawat itu. Tahu-taunya pesawat itu memang dipersiapkan untuk menjemput saya. Cuma karena orang di counter itu melihat casing, sahabat, yang ku male-male mak ransel nak. Mak kaos oblong, pakai jeans, deh kayak anak SMA aja. Gitu. Terus saya juga tidak pakai sepatu. Ditanya-tanya begitu, saya bilang saya mau ini gini dong. Pak, sudah penuh, kami tunggu 1 orang lagi. Gitu. Ku kampayo di talung puluh menit itu. Udah tebang siya na larampo na tahu. Penasaran saya, boleh saya tahu nama yang ditunggu? Oh, di Patiramo tuh, ini Yonan Tadius. Bilang, aku boh. Cuma karena lihat casing Bapak Ibu. Nah sangai lah mak dasi nak. Nama kopor. Mak jas. Dia tidak tahu kalau kita sering kali jalan ya santai aja. Gitu. Nah ini sering kali kita juga begitu. Kesulitan sekali memanfaatkan informasi-informasi. Saya adalah informasi ketika itu. Bagaimana menggunakan informasi ini dengan baik tergantung hikmat. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Apa yang kita mati-matian cari? Benarkah yang kita cari adalah hikmat Tuhan? Kita diundang untuk hidup dalam tuntunan roh kebenaran. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan hikmat itu dan mendapatkan juga hidup serta perkenan Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam akta doa syafaat, sejumlah pokok doa yang hendak kita doakan bersama-sama. Kita bersyukur bersama keluarga-keluarga yang membawa persembahan syukurnya, dan juga kita semuanya diperkenan untuk bersyukur atas hidup yang kita persembahkan. Kita bersyukur bersama keluarga Bapak Pian Alexander Topan, Nenek Vi, Bapak Martin Luther, Ibu Bia Palangsa, Shalom, Nenek Prisil, Bapak Irfan Sirupa, Bapak Sapril, Bapak Yesi, Bapak Patra, Bapak Nir, Bapak Aco, Mama Reski. Kita topang juga dalam doa kita untuk pemulihan dan menjalani masa lansia sejumlah kekasih-kekasih kita, antara lain Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Supa, Nenek Dandi, Bapak Jeffrey Saranga, Mama Lando, Ibu Tini, Bapak PT Pakan, Mama Loren, Bapak Mendila Pong Padati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari atau Nenek Hari, Nenek Andre, Nenek Prisil, Nenek Cindy, Triani, Arsen, Bapak atau Masora
Todingallo. Kita topang juga dalam doa kita bersama-sama selaku bagian dari tubuh Kristus. Ada di antara saudara-saudara kita yang berduka, antara lain keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungallo, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga Bapak Suyanto, keluarga almarhumah Ibu Agustina Lebang, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Sartia K. Taulabi, keluarga Bapak Daud Sampearung, keluarga Bapak Sibon Bale, keluarga Ibu Yohana Parantean, keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa, keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang. Juga kita akan topang dalam doa syafaat kita kegiatan yang akan datang, ibadah rumah tangga dan OIG, perkunjungan duka, pemberkatan perkawinan dan baptisan kudus, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya yang akan diangkat oleh pengurus OIG dan juga majelis gereja. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur bahwa Engkau berkenan kami sapa Bapa. Engkau tidak malu menyebut kami anak-Mu. Terima kasih untuk hak istimewa menjadi anak-Mu Tuhan. Kami sadar akan hidup yang rapuh ini. Ketika Tuhan menilai kami sebagai pendosa karena keberdosaan ini begitu merusak. Oh Tuhan, kasihani kami. Semua area-area dalam hidup kami tercemari. Tapi kami percaya bahwa penebusan-Mu telah menyelesaikan semuanya. Tak ada yang sisa. Dan kami diundang untuk hidup dalam tuntunan Roh-Mu. Kiranya kami bersama-sama Tuhan sungguh takut akan Engkau. Mencari Tuhan setiap saat. Mencari tuntunan-Mu dan menemukan hikmat-Mu. Supaya kami juga mendapatkan hidup. Tolong kami semua Tuhan di tengah-tengah kecenderungan kami, ketidakberdayaan kami. Mengulang-ulang dosa itu. Kami begitu jauh Tuhan. Tolong kami semua supaya firman-Mu menjadi kerinduan terbesar kami. Tolong kami Tuhan supaya kami terstimulir selalu untuk menampilkan versi hidup di dalam Tuhan. Yang sungguh Tuhan mau. Sehingga hidup ini boleh berbicara, menjadi kesaksian. Dan di dalam perkenan-Mu akan membawa begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Kami sadar juga Tuhan bahwa ada tanggung jawab besar pada diri kami masing-masing. Mempersiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Sepakat dengan-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan seisi rumah kami, keluarga kami diperkenan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami doakan semua yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, sanak saudara, orang tua, sanak famili, anak cucu kami yang tersebar di berbagai tempat. Tuhan lawati, lindungi, kasihani mereka juga semua. Seperti Engkau memeliharakan kami, kiranya Engkau terus juga melingkupi mereka dengan anugerah-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan minggu kerja kami, minggu pelayanan ke depan ini. Di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Pendeta, penatua, diaken, semua pengurus OIG, Tuhan terus perlengkapi dengan hikmat-Mu. Tuhan terus perlengkapi dengan segala kelengkapan yang mereka butuhkan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan.
Kami semua juga orang tua. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk terus mendampingi anak-anak kami, supaya mereka juga bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepada sejumlah anugerah-Mu yang Kau nyatakan Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga yang datang bersyukur kepadamu. Juga mereka yang berjumpa dengan usia baru sepanjang minggu ini, dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Juni. Kami bersyukur bersama mereka Tuhan. Tuntun kami, hidupkan kami dengan firman dan roh. Bawa kami untuk mengalami Tuhan dalam keseharian kami, supaya kami hidup ini menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami doakan juga sejumlah kekasih-kekasih kami yang menjalani masa lansia dan juga pemulihan. Tuhan, topanglah dan berkenanlah Engkau melingkupi mereka. Kekasih-kekasih kami juga yang berduka, tentu berat melewati masa-masa duka mereka. Kasihani Tuhan. Kegiatan OIG, ibadah rumah tangga, perkunjungan duka, pemberkatan perkawinan dan baptisan kudus yang akan dilayankan oleh majelis gereja dan pengurus OIG. Tuhan, tolonglah. Kami percaya bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami dan menuntun kami untuk pelayanan-pelayanan yang ada di depan. Kami mohon juga berkat untuk bangsa dan negara ini. Pemerintah di daerah kami pun Tuhan. Semua aparat dan juga semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai. Tuhan kiranya memberkati kasih karunia-Mu untuk negeri ini. Perdamaian buat dunia ini Tuhan. Ada berbagai pergolakan di berbagai tempat sedang terjadi. Damai sejahtera-Mu kiranya turun atas bumi ini. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami semua. Satukan kami terus untuk bersyafaat, berdoa bagi perdamaian, dan teristimewa kiranya dunia ini merasakan bahwa Engkau sungguh-sungguh Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kiranya penginjilan terus-menerus yang diangkat oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang melayani di daerah-daerah sulit, daerah-daerah terpencil, bahkan sedang menghadapi tantangan. Kuatkan Tuhan, biar mereka memiliki kuasa dari Tuhan untuk membawa begitu banyak orang datang kepada Kristus. Kami bersyukur atas persekutuan ini. Jika kami pulang sebentar, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Ini seru sembahyang kami, syafaat ini kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 15 Juni 2025. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonantadius MTH yang sudah melayani kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberkati Tuhan di dalam kehidupan.
Diucapkan terima kasih juga kepada segenap majelis gereja yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, segenap organis, kantoria, pemandu LCD, tim multimedia yang sudah melayani kita, diucapkan terima kasih. Persiapan bersama pelayan PWGT dilaksanakan pada hari Senin, 16 Juni 2025 pukul 14. Pemimpin persiapan Penatua Ester STH. Pemberkatan perkawinan Saudara Marcel Nippa Mangesa dengan Patricia Dian Rana, anak dari Bapak Raya Salempang, dengan Ibu Adolfina Rombe, kelompok pelayanan Rantepao, dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Juni 2025 pukul 9. Resepsi perkawinan di Tongkonan Pasang, saya ulangi, di Tongkonan Pasang-Pasang Kanuruan Sopai pukul 12 WITA. Penyampaian ini merupakan undangan bagi segenap majelis gereja, OIG, dan anggota jemaat Karambe. Yang berikut, baptisan kudus bagi anak Kamasian Nippa Mangesa, anak dari Marcel Nippa Mangesa dengan Patricia Dian Rana pada hari Selasa 17 Juni 2025. Yang berikut, perkunjungan duka majelis gereja, OIG, dan anggota jemaat Karambe ke rumah duka almarhumah Ibu Agustina Lebang, kelompok pelayanan Karasik B, dilaksanakan pada hari Selasa 17 Juni 2025 ke Sopai. Ibadah penghiburan dilaksanakan pukul 17 WITA, akan dilayani oleh jemaat Karambe. Berkumpul di Rura dan berangkat pukul 16 WITA. Karena itu, ibadah rumah tangga yang biasa dilaksanakan pada hari Selasa akan dipindahkan, untuk minggu ini dipindahkan ke hari Rabu. Yang berikut, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Juni 2025 pukul 20 WITA, pelayan firman Penatua Naomi Todingaloh melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang berikut, disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa mulai minggu depan pukul 9 WITA, panitia pembangunan akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk aksi masak, dalam kurung ikan mas masak pamerasan, dan ayam masak rica-rica di depan gedung gereja. Mohon dukungan dari anggota jemaat. Yang berikut, kumpulan PWGT kelompok To'alo-alo, hari Kamis 19 Juni 2025 dipindahkan ke hari Sabtu 21 Juni 2025. Yang berikut, kumpulan rumah tangga Sabtu 21 Juni 2025, kelompok Karasik B di rumah Bapak Jerianto Mapandin. Perubahan warta. Kebaktian PPGT Jemaat Karambe di warta tertulis kelompok Panada yang seharusnya kelompok Karambe. Demikian warta jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasal 5 ayat yang kedua. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang hari ini
Kekasih-kekasih Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Roh Kudus, sumber hikmat bagimu yang akan menuntun hidupmu berkenan kepada Tuhan. Semoga Roh Kudus menolong saya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus berkata, siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena siapa yang mau dibimbing oleh Tuhan akan mendapatkan hidup. Jangan kau sangka bahwa Tuhan akan meninggalkan anak-Nya. Ibadah kita, bersyukurlah